Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 6, yaitu materi tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Untuk itu, dimanapun adik-adik berada, jangan lupa tonton video ini dan subscribe channelnya, dan jangan lupa di like. Sebelum kita melanjutkan materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah dan Allah limpahkan ilmu yang bertambah dan bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 materi keteladanan Rasulullah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Lalu kenapa Rasulullah bisa diberi gelar Al-Amin? Nanti kita akan bahas materi ini dalam slide berikutnya. Lalu yang kedua, kita akan membahas kasih sayang Rasulullah. Dan yang ketiganya yaitu peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu rahmatan lil alamin. Ya, adik-adik semua, kita mulai pembelajaran kali ini dengan materi yang pertama, yaitu tentang gelar Al-Amin. Nah, bisa kita lihat semua bahwasannya apa itu Al-Amin? Apa itu gelar Al-Amin? Maka Al-Amin itu sendiri artinya dapat dipercaya. Kunci awal bisa menjadi orang yang dipercaya banyak orang adalah dengan bersikap jujur. Begitupun halnya dengan Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu di Mekah, Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang sangat dikenal oleh masyarakat Mekah pada waktu itu, orang yang sangat jujur. Kenapa? Nabi Muhammad adalah orang yang selalu bersikap jujur hingga akhirnya diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Buktinya apa? Di antara bukti kejujuran beliau yaitu yang pertama, ketika berdagang barang dagangan Siti Khadijah, maka Nabi Muhammad jujur. Maka ketika berdagang, Nabi Muhammad selain jujur kepada Siti Khadijah sebagai orang yang memiliki barang dagangan, Nabi Muhammad pun jujur kepada para pembelinya. Dan yang kedua, kejujuran Nabi Muhammad itu dapat dibuktikan dengan peristiwa peletakan Hajar Aswad. Bagaimanakah ceritanya? Maka pada saat itu Nabi Muhammad beserta kaum Quraisy sedang memperbaiki Ka'bah. Hingga tibalah saatnya peletakan Hajar Aswad. Maka orang-orang pada waktu itu berselisih tentang siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Maka mereka sepakat orang yang berhak, orang yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau dianggap orang yang sangat pantas untuk meletakkannya. Namun pada akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara yang adil agar semua kepala suku bisa meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya, yaitu dengan cara meletakkan Hajar Aswad itu
di atas kain dan ujung-ujung kain tersebut dipegang oleh kepala suku masing-masing. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW kemudian ketika sudah dekat maka langsung diletakkanlah Hajar Aswad itu ke tempatnya. Itulah contoh dari Nabi Muhammad SAW itu diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang adil, yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu ayo kita meneladani sikap jujur dari Rasulullah. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada gambar seorang anak yang sedang disuruh oleh gurunya untuk memfotokopi. Nah, jadi apa contohnya? Contohnya, bila kita disuruh oleh orang tua ataupun guru untuk membelikan sesuatu, jika ada sisa uang kembalian, maka kita berikan uang kembalian tersebut. Jangan sampai uang kembalian tersebut kita simpan, kita belikan jajan, kita gunakan tanpa sepengetahuan orang yang menyuruh. Itu tidak baik. Itu tidak jujur namanya. Maka anak yang jujur itu akan menjadi orang yang dipercaya dan disayangi. Baik itu disayangi oleh teman-teman, oleh guru, juga oleh keluarga. Nah, jadi sikap keteladanan Rasulullah yang pertama yaitu jujur. Maka kita harus bisa mencontoh. Kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, jujur. Nah, yang selanjutnya keteladanan yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang penuh dengan kasih sayang. Beliau sayang kepada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi ada ceritanya. Pada saat itu orang-orang Arab masih dalam keadaan jahiliyah, zaman kebodohan. Mereka ada kebiasaan yang tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menyayangi anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka buktinya adalah ketika beliau, Nabi Muhammad, menggendong putrinya, yaitu Siti Fatimah, yang masih balita, sambil tawaf. Namun Nabi Muhammad juga sangat menyayangi cucu-cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk menyayangi kedua orang tua dengan cara bersimpuh, mencium tangan mereka, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Selain kepada keluarga, beliau juga mengajarkan untuk menyayangi sesama, yaitu dengan tidak menyakiti hati orang lain. Seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hadis disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Jadi sangat jelas bahwasannya Nabi Muhammad itu menyayangi siapa saja, menyayangi keluarganya, menyayangi umatnya, menyayangi siapapun, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun oleh Nabi Muhammad disayangi. Maka cara menyayanginya bagaimana? Yaitu dalam hadis tadi disebutkan, yaitu kita itu harus berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, kita diam. Karena dengan kata-kata kita bisa menyakiti hati orang lain. Ketika sudah menyakiti hati orang lain, maka akan timbullah sakit hati dan timbullah kebencian. Maka itu tidak sayang. Itu tidak sesuai dengan keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, yaitu kasih sayang. Lalu yang ketiganya yang akan kita bahas tentang keteladanan Rasulullah itu yaitu peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan itu apa? Jadi Nabi Muhammad SAW
itu ada sebuah kisah bahwasannya Rasul itu pernah menegur salah satu sahabat yang sedang berwudu. Karena apa? Karena wudunya itu sangat berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Maka oleh Nabi tegur. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan peduli lingkungan? Nah, maka kita harus menggunakan air itu dengan hemat. Dengan tidak membazirkan. Dengan tidak menghambur-hamburkan air. Nah, maka ini adalah salah satu bagaimana sikap peduli lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya kita harus bisa menggunakan segala sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Kita harus bisa menggunakan sesuatu itu dengan hemat. Contohnya dalam wudu, kita harus menggunakan air itu dengan hemat. Dan Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita agar tidak membuat kerusakan di bumi. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasannya kita itu tidak boleh merusak. Maka di dalam Al-Quran disebutkan doharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Maka itu dilarang dalam Al-Quran. Maka sesuai dengan keteladanan Nabi yang ketiga, yaitu peduli lingkungan, kita tidak boleh merusak bumi ini. Baik itu kerusakan yang ada di darat ataupun kerusakan yang ada di lautan. Seperti membuang sampah sembarangan, itu pun akan mengakibatkan kerusakan. Lalu menebang pohon sembarangan, lalu misalkan membuang limbah kotoran sembarangan, dan lain sebagainya. Maka ketika kita menyayangi bumi, maka bumi pun akan sayang kepada kita. Ketika kita menjaga bumi, maka bumi pun akan menjaga kita. Sebaliknya, ketika kita merusak bumi, ketika kita tidak menyayangi bumi, maka bumi pun akan berbalik mencelakai kepada kita. Itu adalah dari bagaimana keteladanan Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu peduli lingkungan. Yang terakhir, yaitu keteladanan yang kita contoh dari Rasulullah SAW, yaitu rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Yaitu menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Jadi tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang damai sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kepada siapapun, kepada makhluk Allah apapun, kita harus menjadi rahmat, harus menyayangi, tidak boleh pilih kasih. Nah, itu adalah materi-materi atau keteladanan Rasulullah yang harus kita contoh. Dari mulai tadi, yang pertama yaitu jujur. Maka Nabi diberi gelar Al-Amin. Yang keduanya yaitu tentang kasih sayang. Nabi mengajarkan kepada kita kasih sayang. Dan yang ketiganya yaitu peduli lingkungan. Dan yang terakhir adalah rahmatan lil alamin. Itu adalah keempat materi tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan berjumpa lagi di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.